Dan kalau ada 5 orang dalam suatu keluarga, ini juga perlu diluruskan, 1 kambing kagak bisa buat sekeluarga. 1 kambing 1 orang. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya sunnah kifayah. Kurban itu hukumnya sunnah kifayah untuk 1 keluarga. Ini keluarga ada 5 orang nih, ada emaknya, bapaknya, anaknya 3. Ini 5-5-nya mampu semua nih. Bapaknya masih pensiunan pegawai, dapat nih punya duit. Dulu waktu dapat pesangon bikin usaha, dia usaha punya. Istrinya punya usaha rias pengantin misalnya begitu. Pokoknya punya nih. Anak yang pertama punya usaha nyewain tenda gitu. Barengan nih dia. Jadi kalau pengantin tendanya sama anaknya kan gitu. Anak yang kedua punya catering, gitu sekalian tuh. Yang ketiga nih pegawai swasta. Ini 5-5-nya mampu nih. Ini 1 rumah 5 orang mampu semua. Maka untuk 5 orang ini kurban hukumnya sunnah kifayah. 1 dari 5 orang ini kurban, 4 orang lainnya nggak kena kemakruhan. Kenapa? Karena tinggal dalam satu rumah. Nabi Muhammad yang menyebut ala kulli ahli bait udhiyah. Untuk setiap 1 rumah hendaknya ada 1 kurban. Itu yang kemudian disebut oleh ulama Syafi'i namanya sunnah kifayah. 5 orang mampu semua dalam 1 rumah. 1 kambing nih anak pertama yang kurban 1 kambing, maka 1 kambing itu menggugurkan kemakruhan. Bukan buat rame-rame, tapi kemakruhan. Gua kan mampu, tapi gua nggak kena kemakruhan. Kenapa? Anak gua udah kurban. Tuh namanya begitu. Persis kayak kita hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah contohnya apa? Sholat jenazah. Ada 1 kampung 100 orang, meninggal 1 orang, sisa 99. Maka itu 99 orang hukumnya berdosa kalau kagak ada yang nyolatin. Bener apa enggak? Ini 99 keluar dari rumahnya 1, 2, 3, 10 orang nyolatin. Sisa 89. 89 yang kagak sholat jenazah dapat dosa gak? Kagak. Tapi dapat pahala gak? Kagak. Sunnah kifayah juga begitu. Ini 5 orang mampu semua. Yang kurban anak terakhir. Yang dapat pahala kurban siapa? Anak terakhir yang kurban. Sisanya dapat pahala kurban gak? Kagak. Cuman dia dibebaskan oleh Allah dari kemakruhan. Karena ada 1 orang di rumahnya yang kurban. Itu namanya 1 rumah, 1 kambing buat sekeluarga. Jadi jangan diartiin kita buat rame. Jangan begitu. Orang sapi yang gedean aja 7 orang. Sapi yang gede cuma 7 orang, masa kambing bisa rame-rame? Kan iya. Dulu Ustadz Nabi Muhammad itu kurban 2 kambing, 1 buat dirinya dan keluarganya, 1 lagi buat dirinya dan umatnya kan gitu. Hadza minni wa an hadza anni wa an ahli. Ini untukku dan keluargaku, yang kemudian 1 lagi ini untukku dan umatku. Itu tidak diartiin bahwa 1 kambing buat rame-rame. Istrinya Nabi ada 11. Dan Nabi Muhammad istri 11, anaknya 6. Udah 17. Apa ya kambing buat 17 orang? Padahal waktu haji wada Nabi Muhammad bilang sapi cuma 7 orang. Kan kagak masuk di angka. Nabi Muhammad yang batasin sendiri sapi buat 7 orang. Bagaimana iya itu 1 kambing buat rame-rame? Belum ini 1 kambing buat dia dan umatnya. Umatnya ada berapa miliar coba? Dari dulu zaman Nabi sampai sekarang. Makanya itu diartikan sunnah kifayah bagi keluarga. Lebih baik kepala keluarga yang kurban. Dan itu juga sunnah bagi pemimpin. Makanya dalam pandangan jumhur ulama sepakat. Orang yang jadi pemimpin kaum itu disunnahkan kurban pakai duit dari Baitul Mal. Dari hadis Nabi yang tadi tuh 1 kambing buat umatnya. Jadi kalau kita punya presiden kurban pakai APBN boleh sebenarnya. Itu sunnahnya begitu emang. Walaupun APBN kita nggak sebut Baitul Mal, tapi kan jatuhnya dia pemimpin. Jadi kurban itu untuk dirinya dan warganya, penduduknya, begitu.
Jadi jangan diartiin satu kambing buat sekeluarga, jangan gitu. Ini dari tahun berapa nih mulai muncul populer tuh pendapat begitu tuh? Tahun, karena nerjemahin hadis Nabi begitu, asal aja. Ulama kita nggak ada yang bilang begitu. Jadi satu kambing itu untuk satu keluarga, maksudnya sunnah kifayah gitu. Karena hadis Nabi membatasi sapi sampai 7 orang. Dalam riwayat lain sapi 10 orang. Tapi kata ulama Syafi'i sapi maksimal 7 orang. Begitu. Maksimal 7 orang.